Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi tentang bagaimana proses terjadinya gangguan metabolik yang diawali dengan gejala obesitas. Bapak Ibu sekalian, pola makan kita sehari-hari adalah pola makan dengan high carb atau tinggi karbohidrat. Ya, dapat dibayangkan ya, pagi kita makan nasi goreng, jam 9 kita jajan gorengan, teh manis, jam 12 kita makan besar, jam 3 ngemil lagi, jam 6 makan nasi lagi. Nah, ini apa yang terjadi dalam tubuh kita? Jadi karbohidrat yang masuk ini ya, ini akan dipecah-pecah oleh enzim pencernaan kita di mulut, ya, kemudian masuk lambung, kemudian sampai usus. Ini sudah menjadi substrat yang paling sederhana yaitu glukosa. Gula itu ada tiga ya, glukosa, fruktosa, dan laktosa. Glukosa itu berasal dari gula tebu, dari nasi, tepung-tepungan, goreng-gorengan, biji-bijian, dan sebagainya. Kemudian fruktosa itu berasal dari buah-buahan, madu, sirup, dan lain-lain. Laktosa itu berasal dari susu. Nah, setelah makanan karbohidrat masuk usus, maka oleh usus nanti akan diserap masuk ke pembuluh darah. Ya, masuk pembuluh darah. Kemudian pembuluh darah kita itu sudah diautomatisasi. Ya. Jadi tubuh tidak mengizinkan dalam pembuluh darah itu memiliki gula darah di atas 125 mg per desiliter. Maka ketika ada kelebihan gula karena kita overeating, makan banyak, makan karbohidrat tinggi, maka tubuh akan mengaktifkan pankreas untuk memproduksi insulin. Nah, insulin ini adalah hormon yang akan membawa glukosa untuk bisa masuk ke dalam sel. Nah, ini ya. Ketika kita makan terus banyak, maka otomatis terjadi kelebihan. Misalkan ya pagi sarapan nasi goreng 100 mg masuk. Kemudian jam 9, jam 12 masuk lagi 100 lagi menjadi 200 kan. 200. Nah, padahal kan batasnya 125. Maka yang 75 nanti akan dikirim ke sel untuk disimpan. Caranya gimana? Pankreas memproduksi insulin, kemudian dia masuk ke sel, ya, dia akan membuka kunci. Ketika kunci dibuka insulin, maka pintu GLUT4 ini akan terbuka. Nah, maka gula ini akan masuk ke sel melalui pintu GLUT4 namanya. Sehingga nanti kadar gula darah dalam pembuluh darah akan tetap normal di bawah 125. Terus apa yang terjadi karena kita makan terus ya, nggak berhenti berhenti, nggak pernah puasa, jajan terus, maka otomatis sel nanti akan teriak-teriak penuh, kepenuhan ya. Stop, saya sudah penuh, nggak muat lagi. Nah, maka ini ditolak dengan cara apa? Insulin ini ditahan, itu yang namanya resisten insulin. Jadi sel sudah tidak mau mendengar lagi insulin, artinya ditutup pintunya. Nah, terus gimana ya? Padahal ini masih makan gula terus. Nanti karena ini sudah ditutup pintunya, maka gula nanti akan dikirim ke liver. Liver punya gudang kecil tapi maksimal 100 gram. Kalau sel tadi 400 ya, 400 gram. Nah, liver cuma 100. Maka ini nanti akan dikirim ke sini, tapi ya juga itu gudangnya kecil, hanya 100 gram, padahal makan terus ya. Terus apa yang terjadi? Maka liver ini akan merubah glukosa menjadi trigliserid atau lemak. Nah, jadi clue pertama ya, kata kunci pertama. Trigliserid ini hadir karena adanya proses asupan
gula karbohidrat yang tinggi supaya tidak meracuni organ dan pembuluh darah, maka kelebihannya dirubah menjadi trigliserid atau lemak tubuh. Lalu trigliserid ini akan dikirim ke gudangnya ya. Jadi gudang trigliserid kita adalah di perut, paha, pipi. Itu tempat penyimpanan kelebihan energi, ya, kelebihan gula tadi. Nah, maka clue yang kedua, kata kunci kedua, kita gemuk itu karena kelebihan makan karbohidrat, gula, nasi, tepung, mie, roti, buah, madu, kurma, dan sebagainya. Ini bikin gemuk ya, karena yang kelebihan karbohidrat itu dirubah menjadi trigliserid. Trigliserid disimpan di gudangnya, yaitu di perut. Lalu bagaimana cara mengirim ya trigliserid dari liver ke perut itu? Trigliserid itu kan lemak, takut air ya. Pembuluh darah itu air, itu nggak bisa lewat, nggak bisa menyatu. Maka liver akan memproduksi angkutan atau ojek ya. Ojeknya apa? Supaya bisa mengirim trigliserid dari liver, dari pabrik ke gudang. Maka liver akan memproduksi kolesterol LDL atau itu disebut kolesterol jahat ya. Jadi sebenarnya nggak jahat karena LDL ini memang fungsinya untuk mengirim trigliserid dari liver. Liver kan nggak punya gudang, ini maka dikirim ke perut ya supaya bisa diangkut ya. Maka LDL ini harus diproduksi oleh liver. Clue ketiga ya. Jadi ketika kita makan gula karbohidrat tinggi, maka LDL kita juga akan tinggi, kolesterol jahat kita akan tinggi. Karena memang ini untuk mengangkut trigliserid tadi ke sini. Maka dari sini kalau kita makan karbohidrat terus-menerus, maka lama-lama kita akan gendut, akan obesitas, nah, itu. Nah ini nanti berlanjut kalau ini terus masuk terus ya udah gendut masuk terus, maka ini liver ini sudah nggak mau memproduksi trigliserid lagi karena gudangnya udah penuh kan, lama-lama gudang lemaknya ini penuh, stop, saya udah gendut banget. Nah ini masing-masing orang mempunyai kapasitas masing-masing ya, ada yang kapasitasnya 100 kilo, ada yang 80 kilo, ada yang 70 kilo ya. Nah ketika ini sudah penuh, maka gula ini tidak akan dirubah oleh liver, tetap jadi gula. Nah, maka ini balik lagi ke pembuluh darah, pembuluh darahnya menjadi gulanya tinggi di atas 125, itu yang dinamakan diabetes mellitus atau kencing manis. Jadi proses diabetes itu prosesnya sudah lama, jadi diawali gemuk dulu, tapi masing-masing ada memiliki gudang yang macam-macam ya. Kalau gudangnya kecil ya cepat jadi diabetes, tapi kalau gudangnya besar bisa 200 kilo, nah diabetesnya lambat karena masih bisa menampung. Nah itu ya Bapak Ibu yang saya hormati, itulah proses terjadinya obesitas dan diabetes ya. Nah ini kalau terus menerus ya maka ini lemaknya itu juga akan balik ke pembuluh darah, ini terjadi penyumbatan ya. Ini sumbatan maka bisa jantung, luka yang nggak sembuh-sembuh, impotensi dan sebagainya, itu komplikasi dari sumbatan-sumbatan itu. Ya semua berawal dari pola makan kita yang tinggi karbohidrat. Maka dalam kelas diet sehat tanpa obat ini kita akan bareng-bareng untuk mempraktekkan kita untuk tidak makan karbohidrat gula yang tinggi ya, atau diet low carb, rendah karbohidrat, supaya kita menjadi sehat ya. Nanti penyakit apapun nanti bisa pulih dengan diet ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.